Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1936 sampai tahun 1939 bab 1936 pergilah bersamamu. Tapi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak. Dia memandang Kinlan dan berkata, besok saya akan berangkat ke kota Wenji di kerajaan 10.000 Buddha. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini atau kembali ke Yangcheng? Apakah kamu benar-benar berencana pergi ke kota Wenji? Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menemukan Suan Yuantuo, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Fendi Zanders berkata dengan nada serius. Kinlan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, saya pikir terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi ke kota Wenji dalam kondisi Anda saat ini, jadi Anda sebaiknya tidak pergi. Tidak masalah. Fendi Zanders tersenyum ringan. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke kota Wenji, maka aku akan ikut denganmu juga. Kinlan berkata dengan sangat serius. Baru saja kamu meyakinkanku bahwa kota Wenji berbahaya, kenapa kamu ikut denganku sekarang? Fendi Zanders tersenyum tak berdaya dan bertanya dengan lembut. Tentu saja aku tahu bahayanya, tapi aku merasa jika kamu pergi ke sana sendirian, itu mungkin lebih berbahaya. Aku yakin aku ada di sisimu. Kinlan menjelaskan dengan lembut. Fendi Zanders menatap Kinlan dan tidak berbicara. Faktanya, Fendi Zanders tidak mau membawa Kinlan ke kota Wenji. Bagaimanapun, kondisi Fendi Zanders tidak baik sekarang. Bahkan setelah 10 hari, dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya, jadi kali ini Fendi Zanders pergi ke kota Wenji. Kota ini lebih penuh petualangan. Tapi sekarang Fendi Zanders sepertinya tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk menolak Kinlan pergi bersamanya. Jika kamu tidak setuju untuk membawaku ke sana, maka jangan pergi. Kami akan memikirkan cara lain setelah kita kembali ke Yangcheng. Bagaimanapun, kamu memiliki begitu banyak master di Zixiaozong, kamu pasti dapat meminta bantuan Zixiaozong. Berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Kinlan, dan berkata dengan hampa, kamu tidak dapat melibatkan orang-orang dari Zixiaozong dalam masalah ini. Mengapa? Kinlan mengedipkan matanya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kekuatan Sekte Bulan Darah sangat menakutkan. Hanya 3 cabang Sekte Bulan Darah yang memiliki begitu banyak master. Jika itu adalah pemimpin Sekte Bulan Darah, kekuatannya mungkin lebih kuat. Saya sekarang melibatkan orang-orang dari Sekte Langit Ungu jika kamu masuk, kamu membiarkan mereka mati. Fendi Zanders menjelaskan dengan suara rendah. Kalau begitu, bukankah kamu mengirim dirimu sendiri untuk mati di masa lalu? Kinlan bertanya langsung. Orang yang ingin berurusan dengan Gong Sun Yan adalah aku, bukan orang dari Sekte Zixiao. Fendi Zanders berkata dengan tegas. Kinlan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, Kinlan juga tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders merasa masalah Rockeferi tidak ada hubungannya dengan orang-orang Zixiaozong, dan Fendi Zanders tidak ingin mengajak orang-orang Zixiaozong mengambil risiko bersama. Bagaimanapun, saya akan pergi kemanapun Anda pergi sekarang. Saya tidak akan pernah kembali ke Yangcheng sendirian, dan Anda tidak akrab dengan kota Wenji, dan Anda tidak tahu dialek Wanfo. Kapan Anda akan pergi ke sana sendirian? Bisakah Anda menemukannya Sekte Bulan Darah? Kinlan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada tegas yang sama. Apakah kamu mengerti bahasa Mandarin 10.000 Buddha? Fendi Zanders bertanya dengan heran. Tentu saja, saya mahir dalam 8 bahasa, jika tidak, bagaimana saya bisa memenuhi syarat menjadi guru universitas? Kinlan berkata dengan sangat bangga. Oke, karena kamu ingin pergi ke kota Wenji bersamaku, ikuti aku. Fendi Zanders setuju setelah berpikir sejenak. Ini kurang lebih. Kinlan tersenyum sangat puas setelah melihat Fendi Zanders menyetujuinya. Pergi dan temui Fei Yuning dan yang lainnya. Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia berdiri dan keluar ruangan. Sebelum Fendi Zanders berangkat ke kota Wenji, dia perlu menanyakan beberapa hal kepada Fei Yuning. Meskipun Fendi Zanders sekarang mengetahui bahwa Suan Yuantuo berada di tangan pemimpin Sekte Bulan Darah, Tao Tianwen tidak memberitahu Fendi Zanders lokasi pasti upacara pengorbanan yang diadakan oleh Sekte Bulan Darah pada saat itu, atau bahkan Tao Tianwen pun melakukannya. Tidak tahu di mana itu akan diadakan sekarang. Di mana tempat upacara peringatannya, karena lokasi yang dipilih oleh Blood Moon Cult berbeda-beda setiap tahunnya. Jika Fendi Zanders pergi ke kota Wenji seperti ini, dia akan menjadi seperti lalat tanpa kepala. Dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan pemimpin Sekte Bulan Darah dalam 10 hari, apalagi menyelamatkan Suan Yuantuo. Setelah Fei Yuning dan yang lainnya melihat Fendi Zanders, wajah mereka sangat gugup. Saat ini, pandangan mereka terhadap Fendi Zanders telah banyak berubah dari sebelumnya. Karena setelah mengalami pertarungan antara Fendi Zanders dan Tao Tianwen dan lainnya, mereka benar-benar memahami betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders.
Tuan Zanders, apakah kamu keluar? Fei Yuning melangkah maju dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Kamu tidak perlu terlalu gugup, aku hanya datang kepadamu untuk menanyakan sesuatu. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Fei Yuning buru-buru bertanya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang situasi di kota Wenji? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke kota Wenji? Fei Yuning berkata dengan nada terkejut. Tentu saja, saya harus menemukan Suan Yuan Tuo. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan Zanders, pemimpin Sekte Bulan Darah sangat kuat. Meskipun kekuatan Anda tidak lemah, ada master lain di Sekte Bulan Darah. Jika Anda pergi ke kota Wenji sendirian, saya khawatir Anda akan mendapat bahaya. Fei Yuning dengan ramah menyarankan. Ini urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Fendi Zanders menjawab langsung ke Fei Yuning. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah memutuskan untuk pergi ke kota Wenji saat ini, dan tidak ada gunanya siapapun membujuknya. Baiklah, baiklah. Fei Yuning mengangguk tak berdaya, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, Tuan Zanders, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Sekte Bulan Darah, saya baru saja mendengar beberapa rumor. Kalau begitu, tahukah Anda bagaimana saya harus menemukan tempat itu di mana kultus Bulan Darah mengadakan upacara pengorbanan? Fendi Zanders bertanya. Ini. Fei Yuning ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, Sekte Bulan Darah memiliki banyak cabang di kota Wenji, dan cabang-cabang ini semuanya untuk membantu pemimpin Sekte Bulan Darah menemukan pengorbanan, dan kekuatan mereka sendiri tidak terlalu kuat, bahkan tidak sebagus Huang Kuanzong. Setelah Anda tiba di kota Wenji, Anda dapat menemukan cabangnya terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah Anda dapat menanyakan kepada mereka lokasi spesifik upacara pengorbanan. Itu jalannya. Fendi Zanders mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata Fei Yuning. Sekte Huangquan berada di Tiongkok, dan biasanya memiliki kontak yang relatif sedikit dengan kepala sekolah Sekte Bulan Darah. Bahkan Tao Tianwen tidak memiliki cara untuk menghubungi kepala sekolah Sekte Bulan Darah secara langsung. Jadi Tao Tianwen hanya mengetahui sedikit informasi, dan cabang-cabang Sekte Bulan Darah semuanya ada di kota Wenji, jadi mereka pasti mengetahui lebih banyak informasi daripada Tao Tianwen. Akhir bab ini. Bab 1937. Bab 1937 ke kota Wenji. Tuan Zanders, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke kota Wenji. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fei Yuning berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Fei Yuning dengan ringan, dan tidak melanjutkan membahas masalah ini, tetapi berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya tidak akan membawa kalian bersamaku ketika saya pergi ke kota Wenji kali ini, selama Anda membawa kami kirimkan gunung ini, dan kamu akan bebas. Sehat. Fei Yuning buru-buru mengangguk setuju. Faktanya, alasan Fei Yuning terus membujuk Fendi Zanders untuk tidak pergi ke kota Wenji adalah karena dia khawatir Fendi Zanders akan membawanya ke sana. Biarkan dia mengikuti Fendi Zanders untuk berurusan dengan Tao Tianwen, Fei Yuning masih setuju. Tetapi jika dia diminta mengikuti Fendi Zanders untuk menghadapi anggota Sekte Bulan Darah itu, dia tidak akan berani pergi bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian. Tuan Zanders, kapan Anda berencana pergi dari sini? Setelah ragu-ragu sejenak, Fei Yuning bertanya pada Fendi Zanders. Pergi sekarang. Fendi Zanders menjawab tanpa berpikir, lalu berjalan menuju luar aula. Setelah Fendi Zanders keluar dari aula utama, dia menemukan bahwa mayat Huang Kuanzong telah dibersihkan, dan semua murid Huang Kuanzong secara alami mendapatkan kembali kebebasan mereka dan meninggalkan Huang Kuanzong. Meskipun Fendi Zanders datang ke Huang Kuanzong kali ini dan melukai banyak orang, di mata orang-orang itu, Fendi Zanders tampaknya adalah penyelamat, karena jika bukan karena kemunculan Fendi Zanders, mereka tidak akan bisa menyingkirkannya. Nasib dikorbankan. Di sisi lain, Yang Cheng, markas besar grup Gongsun. Kerja sama antara Chen Xiaowu dan Gongsun Yuji berjalan normal, yang tentunya merupakan hal yang luar biasa bagi Gongsun Yuji. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menangani masalah lanjutan dari keempat keluarga besar yang mengakhiri kontrak. Namun begitu masalah ini terselesaikan, masalah baru pun muncul silih berganti. Artinya, Boni Zhang dan Zhang Wenyao menghilang tanpa bisa dijelaskan. Gongsun Yuji pernah sibuk bekerja dengan Chen Xiaowu sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan situasi Boni Zhang. Setelah dia bereaksi, Boni Zhang dan Boni Zhang tidak dapat lagi berhubungan. Paman Liu, apakah menurutmu Boni Zhang dan yang lainnya dalam bahaya? Gongsun Yuji mengerutkan kening dan bertanya pada pria parubaya di depannya. Keterampilan Tuan Zanders sangat menakutkan, dan dengan bantuan kakak laki-lakinya, menurutku tidak akan ada bahaya apapun. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu kenapa saya tidak bisa menghubungi mereka akhir-akhir ini? Apakah saya perlu pergi ke Provinsi Gaoshan untuk melihat apa yang terjadi? Gongsun Yuji mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zanders mungkin tidak menghubungi Anda karena suatu situasi, dan Tuan Gongsun, kita harus memfokuskan energi kita untuk bekerja sama dengan keluarga Chen. Guru dapat menemukan yang terbaik, dan jika Anda tidak dapat menemukannya, itu bukan milik Anda, Tuan Gongsun.
Kelalaian, kamu tiba-tiba meninggalkan Yang Cheng sekarang, siapa yang akan mengurus urusan keluarga Chen? Pria parubaya itu mengingatkan. Kamu benar, kejadian majikan itu sendiri adalah kecelakaan, selama aku bisa menangani masalah ini di tangan dengan baik. Gongsun Yuji sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan pria parubaya itu, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Provinsi Gaoshan. Ditemani oleh Fei Yuning dan yang lainnya, Fendi Zanders dan Qin Lan meninggalkan Huang Kuanzong, dan kemudian naik mobil ke bandara terdekat ke Huang Kuanzong. Kali ini, Fendi Zanders dan Qin Lan berencana terbang langsung ke kota Wenji dengan pesawat. Tentu saja, Fei Yuning dan yang lainnya tidak punya nyali untuk mengikuti Fendi Zanders ke kota Wenji, jadi ketika mereka tiba di bandara, konvoi mereka berangkat dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Penerbangan yang dilakukan Fendi Zanders dan Qin Lan tiba di kota Wenji. Dibandingkan dengan kota-kota di Tiongkok, kota Wenji sebenarnya memiliki kesenjangan yang sangat besar, karena perkembangan ekonomi 10.000 Buddha selalu sangat lambat, sehingga menyebabkan Fendi Zanders dan Qin Lan merasa seolah-olah datang ke kota Wenji. Sama saja dengan berwisata langsung ke 30 tahun lalu, bahkan mungkin beberapa kota di China jauh lebih makmur dibandingkan kota Wenji 50 tahun lalu. Karena kota Wenji terhubung dengan Provinsi Gaoshan Tiongkok, hal ini juga menyebabkan banyaknya orang Tionghoa di kota Wenji. Setelah meninggalkan bandara, Fendi Zanders melihat banyak orang Tionghoa, dan bahkan beberapa toko dengan tulisan karakter Tionghoa di jalan. Standar hidup penduduk kota Wenji sangat memprihatinkan, sehingga mereka masih sangat antusias terhadap kami orang Tionghoa. Di mata mereka, orang Tionghoa itu seperti dewa kekayaan. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Diperkirakan sulit menemukan hotel bintang 5 yang layak di kota Wenji, dan TV di sini tidak terlalu populer. Apakah Anda menyesal datang ke sini? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan sambil tersenyum. Aku datang ke sini bersamamu bukan untuk menonton TV, aku datang untuk melakukan bisnis yang serius. Qin Lan menatap Fendi Zanders dengan tatapan kosong. Tapi Fendi Zanders tersenyum ringan dan tidak mengatakan apapun. Setelah keduanya meninggalkan bandara kota Wenji, mereka menemukan hotel dan mendapat kamar secara acak. Karena banyaknya orang Huaxia di kota Wenji, staf hotel juga bisa berbahasa Mandarin, dan mereka juga menerima uang Huaxia, yang membuat Fendi Zanders dan Qin Lan jauh lebih nyaman. Meski hotel ini sudah bisa dibilang sebagai hotel terbaik di kota Wenji, namun lingkungan di dalamnya masih terasa sangat sederhana. Satu-satunya hal yang membuat Qin Lan merasa lega adalah kamarnya masih bersih. Untuk mencegah terjadinya beberapa kecelakaan, Fendi Zanders tidak tinggal terpisah dari Qin Lan. Dan keduanya sudah lama hidup bersama, jadi tidak ada ketidaknyamanan. Setelah bolak-balik sekian lama dan akhirnya sampai di kota Wenji, Qin Lan sudah kelelahan, jadi dia langsung istirahat setelah memasuki kamar. Fendi Zanders, sebaliknya, duduk di sofa dan berlatih sendirian. Pertarungan dengan Huang Kuanzong dan lainnya memberikan beban yang lebih besar pada tubuh Fendi Zanders dibandingkan pertarungan dengan Feng Wendong, jadi meskipun Fendi Zanders sudah bangun sekarang, aura di tubuhnya masih sangat tidak stabil. Fendi Zanders tahu bahwa dia harus menghadapi banyak lawan yang kuat ketika dia datang ke kota Wenji kali ini, jadi dia harus memulihkan tubuhnya ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Malam berlalu dengan cepat. Ketika Qin Lan membuka matanya dan bangun, hari berikutnya sudah lewat jam 8 pagi. Qin Lan meregangkan tubuh dengan ringan, lalu keluar dari kamar tidur dengan mengantuk, dan menemukan bahwa Fendi Zanders masih berlatih di sofa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, kamu tidak berlatih di sini sepanjang malam, kan? Kebaikan. Fendi Zanders perlahan membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke arah Qin Lan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan tertegun sejenak, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Pergi dan tanyakan tentang lokasi sebenarnya dari cabang sekte Bulan Darah. Jawab Fendi Zanders. Kalau begitu tunggu aku akan mandi, merias wajah, lalu berangkat. Jawab Qin Lan ringan, lalu berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Akhir bab ini. Bab 1938. Bab 1938 mencari seseorang. Setengah jam kemudian, Qin Lan akhirnya mandi, merias wajah, dan meninggalkan hotel bersama Fendi Zanders. Setelah keduanya meninggalkan hotel, mereka secara acak menemukan restoran dan makan. Kemudian dia mulai menanyakan tentang lokasi sebenarnya dari cabang sekte Bulan Darah. Sekte Bulan Darah masih sangat terkenal di kota Wenji, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengetahui lokasi pasti dari cabang sekte Bulan Darah. Tapi sebelum Fendi Zanders dan Qin Lan menemukan seseorang untuk menanyakan lokasi cabang sekte Bulan Darah, terdengar ledakan tembakan di jalan. Setelah Qin Lan mendengar suara tembakan, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi di kota manapun di Tiongkok. Fendi Zanders memiliki ekspresi tenang di wajahnya, lagi pula, peluru tidak menimbulkan ancaman apapun baginya sekarang. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat sekelompok militan bertopeng menyerang orang-orang biasa dengan senjata, dan jeritan serta teriakan minta tolong terdengar dalam sekejap. Saya tidak menyangka situasi di kota Wenji menjadi begitu kacau.
Kinlan secara naluriah bersembunyi di belakang Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak semua negara simen negara kita di Tiongkok. Situasi di 10.000 Buddha sekarang tidak stabil. Wajar jika beberapa teroris ingin mengubah situasi. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Tolong. Saat ini, panggilan seorang gadis menarik perhatian Fendi Zanders. Fendi Zanders mendongak secara naluriah, dan menemukan bahwa seorang gadis seumuran dengan Fendi Zanders sedang berlari menuju posisi Fendi Zanders sambil berteriak, dan di belakang gadis ini ada seorang teroris bertopeng yang mengejar gadis gila itu. Tolong bantu aku. Saat ini, wajah gadis itu sangat putus asa, dan dia terus meneriaki Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders juga merasa gadis ini sangat menyedihkan, namun kali ini Fendi Zanders datang ke kota Wenji karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, jadi dia tidak ingin membuat masalah tambahan. Namun dia melupakan Kinlan yang ada di sampingnya. Tanpa ragu-ragu, Kinlan bergegas ke depan gadis itu. Setelah teroris melihat Kinlan, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih bersemangat. Fendi Zanders melihat posisi Kinlan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, lalu dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kilatan cahaya melintas, langsung menembus kepala teroris. Detik berikutnya, Fendi Zanders menyeret Kinlan dan gadis itu bersembunyi di gang samping. Setelah gadis itu memasuki gang, ekspresi wajahnya masih sangat menakutkan, seolah dia belum keluar dari apa yang baru saja terjadi. Dan Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis itu dari atas ke bawah. Penampilan gadis itu masih sangat bagus, dan sosoknya juga sangat seksi. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa kondisi keluarga gadis itu seharusnya sangat baik, karena semua pakaian di tubuhnya adalah barang apapun. Nama besar internasional mungkin berharga ratusan ribu. Orang-orang di kota Wenji pasti tidak mampu membeli pakaian seperti itu, dan gadis yang baru saja berbicara bahasa Mandarin sepanjang waktu, jadi Fendi Zanders menilai bahwa gadis itu pasti berasal dari Huaxia. Setelah waktu yang tidak diketahui, tembakan di jalan akhirnya berhenti. Segera setelah itu, suara polisi berteriak, memberitahu semua orang bahwa teroris telah ditundukkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan polisi, Kinlan menoleh ke arah gadis itu dan berkata, "Jangan takut, kamu aman sekarang." Terima kasih semuanya." Gadis itu menekan rasa takut dalam dirinya. Hati dan tergagap kembali ke Kinlan. "Kamu seharusnya tidak berasal dari 10.000 Buddha, kan?" Kinlan bertanya. "Tidak." Gadis itu menggelengkan kepalanya langsung ke arah Kinlan, dan kemudian melanjutkan, "Saya dari Huaxia. Kami berdua juga orang Cina." Kinlan berkata sambil tersenyum. Gadis itu memandang Kinlan dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, "Namaku Lin Jiao Jiao, siapa kedua nama kalian?" "Namaku Kinlan, dan namanya Fendi Zanders," jawab Kinlan. Lin Jiao Jiao melirik Fendi Zanders tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan lembut, "Saya benar-benar berterima kasih kepada kalian berdua atas apa yang baru saja terjadi. Jika bukan karena kalian berdua, saya mungkin telah dibawa pergi oleh orang-orang itu sekarang. Apa-apa yang kamu lakukan di kota Wenji sebagai seorang gadis?" Fendi Zanders bertanya dengan lembut. "Keluarga saya berkecimpung dalam bisnis batu giok, dan kali ini saya datang ke kota Wenji untuk berdiskusi tentang bisnis, tetapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu." Lin Jiao Jiao merasa bahwa Fendi Zanders dan Kinlan seharusnya bukan orang jahat, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dan menjawab langsung. Oh. Fendi Zanders mengangguk, tetapi tidak melanjutkan bertanya. "Bagaimana denganmu? Apa yang kalian berdua lakukan di kota Wenji?" "Bepergian." Setelah Lin Jiao Jiao mengucapkan beberapa patah kata kepada Fendi Zanders, dia tidak terlihat gugup lagi, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. "Tidak, kami di sini untuk mencari seseorang." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. "Menemukan seseorang?" Lin Jiao Jiao tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, "Siapa yang ingin kamu temukan?" "Saya kenal banyak penduduk lokal di sini di kota Wenji. Saya dapat membantu Anda. Terima kasih telah menyelamatkan saya sekarang. Apakah Anda mengetahui situasi di kota Wenji?" Fendi Zanders segera menjadi tertarik setelah mendengar kata-kata Lin Jiao Jiao, dan buru-buru bertanya. "Karena keluarga saya berkecimpung dalam bisnis batu giok, saya sering datang ke kota Wenji bersama ayah saya, tetapi kali ini saya datang ke sini sendirian. Saya juga mengenal beberapa penduduk lokal di kota Wenji. Jika Anda ingin mencari seseorang, saya kira teman-teman saya bisa membantumu." Lin Jiao Jiao berkata dengan lembut. "Lalu, tahukah kamu di mana cabang dari kultus bulan darah?" Fendi Zanders bertanya langsung setelah berpikir sejenak. "Sekte bulan darah." Setelah Lin Jiao Jiao mendengar 3 kata ini, dia secara naluriah mundur 2 langkah, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, "Mengapa kamu bertanya tentang ini? Orang yang aku cari ada di sekte bulan darah." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Tetapi ayahku berkata bahwa anggota sekte bulan darah sangat berbahaya." Lin Jiao Jiao memandang Fendi Zanders, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan banyak kewaspadaan di wajahnya. "Jangan khawatir, kami berdua tidak ada hubungannya dengan sekte bulan darah, kami hanya ingin pergi ke sekte bulan darah untuk mencari seseorang." Kinlan mengambil inisiatif untuk berbicara.
Jadi ini ya. Lin Jiao tampak sedikit rileks, dan kemudian berkata dengan lembut, jika Anda benar-benar berencana untuk menemukan Sekte Bulan Darah, maka Anda tidak memerlukan bantuan saya sama sekali. Cukup panggil taksi di jalan dan beritahu pengemudi bahwa Anda adalah pergi ke dia akan membawamu ke cabang Sekte Bulan Darah. Mudah sekali. Qin Lan berkata dengan terkejut. Ini bukan huaxia. Keberadaan Sekte Bulan Darah bukanlah rahasia sama sekali, dan banyak orang biasa pergi ke Sekte Bulan Darah untuk beribadah setiap hari. Tentu saja mudah untuk menemukan Sekte Bulan Darah. Lin Jiao berkata perlahan. Akhir bab ini. Bab 1939 Bab 1939 tamu. Fendi Zanders tidak bereaksi sampai dia mendengar kata-kata Lin Jiao. Situasi di kerajaan 10.000 Buddha berbeda dengan di Huaxia. Saat itu, Sekte Bulan Darah dapat dikatakan sebagai tikus jalanan yang diteriaki dan dipukul semua orang, tetapi jika menyangkut kerajaan 10.000 Buddha, situasinya berbeda. Sekte Bulan Darah berkolusi dengan bos besar kerajaan 10.000 Buddha, yang menyebabkan status Sekte Bulan Darah sangat istimewa di kerajaan 10.000 Buddha, dan bahkan bisa terbuka ke dunia luar secara terang-terangan dan dipublikasikan di mana-mana. Terima kasih. Fendi Zanders memandang Lin Jiao dan berkata. Dan Lin Jiao ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda coba temukan dari Sekte Bulan Darah, tetapi Sekte Bulan Darah benar-benar sangat berbahaya. Saya menyarankan kalian berdua untuk berhati-hati. Aku mengerti. Fendi Zanders tersenyum, tidak terus mengatakan apapun, tetapi menyeret Qin Lan pergi. Lin Jiao berdiri di tempat dan melihat punggung Fendi Zanders, dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders, seorang pemuda yang terlihat seumuran dengannya, tampak sedikit berbeda, tetapi dia tidak bisa beritahu apa bedanya. Singkatnya, itu terasa sangat aneh baginya. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Lin Jiao berdering. Setelah dia mengetahui bahwa yang menelepon adalah ayahnya, dia segera menghubungkan telepon tersebut, dan kemudian menceritakan tentang situasi di pihaknya. Beberapa menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di depan Lin Jiao. Lin Jiao membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders dan Qin Lan berpisah dari Lin Jiao, mereka berencana menghentikan taksi di jalan sesuai dengan metode Lin Jiao. Namun karena serangan teroris baru saja terjadi di jalan ini, Fendi Zanders dan Qin Lan menunggu hampir 1 jam sebelum akhirnya mendapatkan taksi. Karena supir taksi tersebut bukan dari Huaxia, Fendi Zanders hanya bisa membiarkan Qin Lan berkomunikasi dengan supir taksi tersebut. Setelah sopir taksi mengetahui bahwa Fendi Zanders dan Qin Lan berencana pergi ke Sekte Bulan Darah, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Sebaliknya, dia menyalakan mobil seolah-olah dia mendengar nama tempat yang sangat umum. Sepertinya Lin Jiao benar, Sekte Bulan Darah bukanlah rahasia lagi di kota Wenji. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bukankah ini bagus? Ini hanya menghemat banyak waktuku. Jawab Fendi Zanders ringan. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Semakin jujur kultus Bulan Darah, semakin menakutkannya. Jika mereka tidak 100% percaya diri, bagaimana mereka bisa tampil begitu terang-terangan di depan masyarakat kota Wenji? Qin Lan berkata perlahan. Fendi Zanders ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Qin Lan, tapi tidak banyak bicara. Sekitar 1 jam kemudian, sopir taksi memarkir mobilnya di tempat yang mirip dengan pintu masuk desa, menoleh ke Qin Lan dan berkata, Nona, ini adalah Sekte Bulan Darah, tapi mobil saya tidak bisa masuk, kalian tidak bisa masuk. Anda hanya bisa masuk. Oke, terima kasih. Qin Lan mengangguk, lalu membayar ongkosnya, dan keluar dari mobil bersama Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders turun dari mobil, dia menyipitkan matanya dan mengamati desa di dalam. Di depannya. Dari luar, tidak ada yang istimewa dari desa dan kota ini, sama seperti desa dan kota kecil di Tiongkok, tetapi Fendi Zanders dapat merasakan bahwa ada banyak pejuang di desa dan kota tersebut. Langsung masuk. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Langsung masuk. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Qin Lan datang ke pintu masuk cabang. Namun sebelum Fendi Zanders masuk ke desa, 2 orang berhenti di depan Fendi Zanders, lalu berkata tanpa ekspresi, baru-baru ini, ada hal penting yang harus dibicarakan di gereja, jadi tidak terbuka untuk umum, kalian ayo kembali. Kedua orang ini juga harusnya orang Tionghoa, jadi mereka berbicara tentang orang biasa. Dan Fendi Zanders tahu bahwa peristiwa besar yang dibicarakan kedua orang ini saat ini adalah upacara pengorbanan. Saat ini, tubuh Fendi Zanders belum pulih sepenuhnya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan energinya untuk orang-orang ini, jadi dia berkata langsung, saya adalah tamu yang diundang oleh Sekte Bulan Darah Anda. Apakah saya tidak memenuhi syarat untuk masuk? Apakah kamu tamu dari kultus Bulan Darah kami? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah pria itu sedikit aneh. Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong, dan langsung melepaskan nafasnya. Ketika pria itu merasakan aura menakutkan di tubuh Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung berubah.
Karena ia sendiri berada di ranah pejuang misterius, namun aura yang ditampilkan Fendi Zanders kali ini jelas lebih menakutkan dibandingkan para pendahulu dan juniornya, yang cukup membuktikan betapa mengerikannya kekuatan Fendi Zanders. Saya tidak tahu siapa maha guru itu. Pria itu bertanya pada Fendi Zanders dengan gemetar. Identitasku tidak nyaman untuk diungkapkan. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pria itu merasa Fendi Zanders tidak berbohong. Lagi pula, menurut kekuatan Fendi Zanders, jika dia benar-benar ingin menerobos, dia tidak akan bisa menghentikan Fendi Zanders, jadi dia buru-buru menyingkir, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Tuan, akulah yang tidak melihat Gunung Tai sekarang, mohon maafkan saya." Fendi Zanders memandang pria itu dengan ringan, tidak banyak bicara, dan langsung berjalan ke desa. Setelah beberapa saat, sosok Fendi Zanders dan Qin Lan menghilang dari mata pria itu. Ekspresi wajah rekan pria itu sangat bingung, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu memasukkannya tanpa mengetahui identitas kedua orang ini? Bagaimana jika kedua orang ini bukan sekte bulan darah kita? Bagaimana dengan orang-orang? Apakah kamu bodoh?" Pria itu memarahi dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, "Aura pemuda tadi sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada para tetua di cabang kami, yang berarti jika dia ingin menerobos, kita berdua tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tapi dia tidak berniat menerobos sekarang, yang berarti dia harus menjadi master dari sekte bulan darah kita. Jadi begitu." Rekannya mengangguk sambil berpikir setelah mendengar kalimat ini. "Terlebih lagi, Anda tahu kekuatan divisi kami. Tidak mungkin seseorang datang dan menantang divisi kami." Pria itu menambahkan kalimat lain. "Kamu benar. Bahkan jika orang ini bukan anggota sekte bulan darah kita, dia akan mati jika dia masuk. Bagaimanapun, kita berdua bukanlah lawannya. Lebih baik biarkan dia masuk dulu." Rekannya mengangguk sedikit setelah memahami apa yang sedang terjadi. Setelah Qin Lan dan Fendi Zanders memasuki desa, mereka menemukan bahwa situasi di desa masih sangat aneh, karena di desa ini Anda tidak dapat merasakan keberadaan sekte bulan darah sama sekali, tetapi semua orang yang dapat Anda temui adalah orang biasa. Rakyat. Apakah cabang sekte bulan darah benar-benar ada di tempat ini? Ekspresi wajah Qin Lan menunjukkan sedikit keraguan, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut.